Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kami bacakan berita gereja. Tanggal 4 Juni tahun 2023, Roma 1, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilakukan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu, 11 Juni 2023, dengan dress code putih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus, supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. Roma 2, Perjamuan keliling diberitakan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin tanggal 12 Juni 2023 akan diadakan perjamuan keliling, harap menjadikan periksa. Roma 3, persembahan tanggal 28 Juni 2023. 1. Persembahan kantong putih Rp1.867.000. 2. Persembahan kotak putih Rp2.164.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.760.000. Perpuluhan Rp3.030.000. Komisi pendidikan Rp1.400.000. Komisi anak Rp35.000. Persembahan unduh-unduh Rp10.047.000. 8. Rebon Rp158.000. Roma 4, telah berpulang ke rumah Bapa Surgawi, Bapak Slamet Singodiryo, usia 81 tahun, pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, jam 1:12 WIB. Bagi warga dari Wegan Jebres 13, mohon dukungan doa dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 5, yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis Ganjabres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja tanggal 4 Juni 2022. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita memasuki panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita di rumah-Nya yang kudus ini. Pada minggu ini, kita ada bersama dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Kehadiran Allah Tritunggal merupakan bukti cinta kasih-Nya yang besar kepada seluruh ciptaan. Mari dengan segenap hati yang kita miliki, kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang penuh kuasa menyertai saudara sekalian. Amin. Minggu Trinitas ini kembali mengajak kita mengingat dan merayakan karya Allah yang sempurna melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang satu, bersama dalam kesatuan, mewujud nyata dalam karya dan tindakan, karya penciptaan, karya penyelamatan, dan karya pemeliharaan. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil berperan serta menghadirkan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Mari kita muliakan Allah melalui tindakan nyata. Jemaat yang terkasih, dalam kerendahan hati kita nyatakan pengakuan dosa secara litan. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan dan kelemahan kami dalam memahami dan mengerti akan Allah Tritunggal.
ampunilah kami. Berikanlah kami hikmat. Tuhan, hari ini mampukan kami, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memahami penyataan Allah Tritunggal. Jemaat sandang baik berdiri. Bagi setiap orang yang dengan sungguh menyesali dosanya, dengarkanlah berita sukacita, berita anugerah pengampunan yang diwatakan sesuai dengan Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah yang atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, shalom Alahe.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat dan warta gereja, hari ini ada pemilihan coblosan untuk majelis periode yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara jemaat, saya berikan kesempatan 5 menit untuk memilih mencoblos. Sebelumnya saya bawa dalam doa, saya antarkan. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kami hendak bersama-sama memberikan suara kami, mendukung saudara kami yang ambil bagian dalam kemajelisan. Bila dengan pilihan, dengan dukungan suara kami, mereka semakin kuat teguh dalam berpelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seterusnya Tuhan, proses pemilihan saat ini dari awal pertengahan sampai nanti kami serahkan dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya berikan waktu 5 menit untuk memberikan hak suara, dan nanti kertas bisa ditentukan waktu persembahan oleh petugas. Mari kita berdoa untuk menyiapkan kita menerima firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di setiap kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jiwa hati kami, roh kami rindu dan haus dengar-dengaran akan kebenaran firman. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki liturgi pembacaan sabda. Bacaan pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan Kejadian 4a. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 sampai 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik.
lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatanlah yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, yang kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung terbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta berpenuhilah air dan laut, dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan talukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat yang segala dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah hari-hari langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur 8 secara berbalasan. Bapak, Ibu, dan Saudara membaca ayat yang genap, saya membaca ayat yang ganjil. Mazmur 8, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gigit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Bacaan kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sedikitlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda abadi Tuhan.
terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tuhan Allah berfirman demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini minggu kedua kita menggunakan ibadah dengan bacaan leksionari. Harusnya menjadi sesuatu yang asik, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Bapak, Ibu, Saudara setia membaca Alkitab. Coba bayangkan kalau tadi bacaan pertama yang begitu panjang sekali. Seandainya Bapak Ibu baca di rumah sendiri, belum tentu dilakukan, belum tentu dikerjakan. Tetapi dengan bacaan leksionari dalam ibadah, mau tidak mau, yang biasanya malas membaca Alkitab menjadi menyukai, paling tidak mau membaca. Dalam saat yang sama, dalam waktu yang bersamaan, ada ratusan orang yang bersama-sama membaca Alkitab di bagian yang sama. Itu sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang menyenangkan, yang mengajarkan kita mencintai, menyukai kitab-kitab suci Tuhan. Maka jangan ada pemikiran negatif, kok ibadahnya tambah membosankan, bacanya tambah panjang. Justru harus dimaknai secara positif, sesuatu yang menyukakan, sesuatu yang menyenangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini dimaknai sebagai Minggu Trinitas atau menghayati Allah Tritunggal. Dan kita dibingkai dalam satu tema, berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Kalau Bapak Ibu masih mengingat bacaan pertama dari kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a tadi, maka kita akan dibawa pada suasana situasi kondisi Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi yang baik adil.
Bapak Ibu bisa perhatikan di masing-masing kalimat atau masing-masing ayat dikatakan dengan jelas di sana tadi. Semuanya dijadikan baik adanya. Itu adalah bagian masing-masing Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dalam beberapa kalimat dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6, Tuhan mengatakan semuanya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Situasi kondisi awal bumi sebagai tempat kediaman manusia dan ciptaan lain yang disiapkan Allah begitu rupa disediakan untuk didiami oleh manusia. Bahkan manusia yang diciptakan segambar secitra Allah diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola dan menguasai bumi. Namun dosa menjadikan manusia serakah, menjadikan manusia memuaskan diri sendiri. Dengan dosa itu, manusia merusak bumi beserta isi. Allah Bapa pencipta bumi dan segala isinya menghendaki manusia ikut ambil bagian sebagai mitranya dalam mengelola bumi ciptaan Tuhan. Manusia mendapat bagian pemulihan dari apa yang telah dikerjakannya. Pemulihan yang dirasakan manusia memberikan kesadaran akan tanggung jawab manusia memelihara bumi dengan segala isinya. Nah, pada minggu Trinitas hari ini, umat atau kita sekalian mendapatkan penegasan untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan. Nah, tema pemulihan ciptaan semacam ini jarang diangkat dalam sebuah peribadatan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena gereja kerap abai terhadap persoalan lingkungan hidup. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah pagi hari ini bertanya, apa kaitannya, apa korelasinya Trinitas dan pemulihan ciptaan? Di satu sisi, Allah Trinitas merupakan rumusan iman yang penting. Di atasnya ada doktrin, kekristenan dibangun dan dipahami. Namun di sisi lain, Allah Trinitas tidak dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sepenuhnya oleh akal budi manusia yang terbatas. Nah, secara sederhana, kita dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan diri. Kita yang terbatas tidak mungkin dapat menjangkau, memahami Allah yang tidak terbatas. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu yang agak sulit, yang agak berat dalam memahami Allah Tritunggal. Yang perlu Bapak Ibu Saudara garis bawahi, kita dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Kita mengenal Allah sebagai Bapa karena Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa yang menciptakan
langit, bumi, dan segala isi. Itu tercatat juga dalam pengakuan iman rasuli maupun dalam Fotum dan Salam. Allah yang menciptakan segala bumi dan segala isi. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan karena Allah menyatakan dirinya dalam diri Putra yang tunggal yang berkorban, mati, dan bangkit bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengenal Allah Roh Kudus sejauh Allah menyatakan dirinya sebagai Sang Penolong, Parakletos, dalam diri Roh Kudus. Jadi kita dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita. Bahkan sejak bapak-bapak gereja sampai hari ini para teolog-teolog tidak mungkin dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang Allah Tritunggal. Kalaupun kita mengenal, ya sejauh Allah menyatakan diri kepada umat manusia. Dan ini kemarin di bagian materi katekisasi, ketika saya memberikan satu gambaran yang sederhana kepada katekisan, orang Jawa memahami Allah itu dengan simple, dengan sederhana. Dia mengatakan dalam pemahaman orang Jawa, percaya wae karo sing ngecat lombo. Itu sangat sederhana. Pertanyaannya, siapa yang ngecat lombo? Apakah petani? Apakah panjenengan yang suka melukis? Ya enggak. Itu dipahami sebagai Allah yang berkarya, Allah yang mencipta, dialah yang ngecat lombo. Yang dari hijau menjadi kuning atau dari hijau menjadi merah. Sederhana. Maka ketika orang Jawa ditanya siapa Allah itu, yang akan kesulitan, ya Allah itu yang ngecat lombo itu, Allah yang menciptakan alam semesta itu. Tapi bagi kita orang Kristen bisa menjelaskan siapa Allahmu. Allahku adalah Allah Bapa yang menciptakan alam semesta. Siapa Allahmu? Allahku Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk membebaskan kita dari dosa. Siapa Allahmu? Allahku adalah Roh Kudus yang menolong, menyertai setiap saat, memberikan kekuatan, penghiburan, dan seterusnya. Itulah bunyinya kita. Ketika kita memahami Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Itulah bagian semoga apa yang saya sampaikan menolong Bapak Ibu Saudara memahami tentang Allah Tritunggal. Nah, menarik, Allah Tritunggal tidak hanya sekedar rumusan dogma. Mari kita cermati kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Nah, kilas balik tentang bagaimana pada awalnya Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi baik pada awalnya. Tapi coba kita cermati hari-hari ini. Ada data dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan pada tahun 2015. Luas hutan di Indonesia itu 128 hektar. 128 juta hektar. Tetapi pada tahun 2017, luas hutan tersebut menyusut menjadi
125,9 juta hektar. Dengan demikian, kurang lebih 1 juta hektar hilang setiap tahunnya. Belum lagi hutan di negara-negara lain. Mungkin kita tidak melihat secara langsung perubahan yang begitu drastis, tetapi secara tidak langsung hari-hari ini Bapak Ibu bisa merasakan dampak dari itu semua. Panas yang luar biasa. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mau jujur, suasana atau situasi kondisi cuaca sedang tidak bersahabat dengan kita. Dan tentu kita sepakat itu semua juga bagian dari dampak kerusakan lingkungan hidup, kerusakan alam yang begitu cepat akibat kerakusan manusia yang kita rasakan bersama. Cuaca yang ekstrim menimpa kita, dunia semakin panas, ada bahaya banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Padahal sekali lagi, Tuhan Allah menciptakan bumi dengan kondisi amat baik. Semua dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah yang telah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya, termasuk kita umat manusia melalui sabdanya. Ia menciptakan bumi dengan segala kondisinya dalam keadaan amat baik. Dan sekali lagi, kondisi hari-hari ini, situasi lingkungan hidup kita mengalami kerusakan yang luar biasa. Maka sebagai wakil mitra Allah di dunia, manusia diberikan kuasa. Kita lihat Kejadian 1:28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu berarti manusia diberikan wewenang penuh atas segala yang ada di bumi. Tapi oleh karena dosa merusak segala yang ada, manusia dengan segala keserakannya merusak alam. Kuasa yang diberikan Allah digunakan untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan di antara manusia, relasi yang ada telah rusak. Yang kuat menindas yang lemah, perbedaan di perpecahan dan kehidupan manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan agar umat manusia hidup dalam damai sejahtera. Kedamaian itu menjadi sebuah impian, menjadi sebuah harapan, dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengusahakan hidup yang sempurna. Karena itu manusia melihat dirinya apa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Apakah kita manusia, pribadi-pribadi yang ikut andil merawat, memulihkan ciptaan Tuhan, atau justru kita menjadi bagian orang-orang yang merusak lingkungan hidup? Itu menjadi refleksi kita hari ini. Setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing ada tanaman yang ditanam, entah itu di dalam pot atau di tanah secara langsung. Itu mungkin
terlihat kecil, terlihat sederhana, mungkin tidak berdampak apapun. Tetapi kalau masing-masing pribadi melakukan gerakan yang sama, melakukan aksi yang sama dalam rangka pemulihan, merawat ciptaan Tuhan, maka saya yakin itu punya dampak yang luar biasa. Maka oleh pemazmur menyadari dirinya sebagai ciptaan yang istimewa, dicipta hampir sama seperti Allah, diberikan kuasa atas segala yang dicipta. Maka sebagai wakil Allah dan mitranya, manusia harus melihat tingkah lakunya dalam memperlakukan bumi. Pesan sederhana pada kita masing-masing, jadilah pribadi-pribadi yang ikut andil dalam pemulihan, dalam merawat apa yang telah diciptakan Tuhan. Jangan menjadi bagian yang merusak, jangan menjadi bagian yang mengeksploitasi alam hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua, menyadari penyertaan Allah. Kalau Bapak Ibu cermati dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, secara populer dikenal sebagai amanat agung. Di mana bacaan tersebut memperlihatkan bagaimana saat para murid berkumpul di Galilea ke suatu bukit sebagaimana Yesus perintahkan. Di sana dengan jelas Tuhan Yesus memberi perintah pada muridnya, selain menjadikan semua bangsa muridnya, juga agar mereka melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Kita tahu bahwa menjadi murid Kristus berarti harus hidup meneladani Kristus yang adalah gambar Allah dan kuasa Roh yang menghadirkan cinta, damai, keadilan, dan kehendak Allah. Nah, ketika diberikan mandat seperti itu, jangan pernah berdalih saya tidak bisa, saya tidak punya kompetensi, saya tidak punya kemampuan seperti itu. Sama seperti murid-murid pada waktu itu mengalami keraguan ketika menerima mandat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi akhir ayat di Injil Matius 28 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak boleh ada alasan menolak, tidak boleh ada alasan ragu dan bimbang mengerjakan amanat perintah Kristus tadi. Tetapi Tuhan berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak sendirian dalam mengerjakan, dalam melakukan mandat Kristus untuk terlibat dalam pemulihan, dalam terlibat merawat apa yang telah diciptakan Allah. Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya apa? Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan, melakukan sebagai mitra Allah dalam berperan, ikut andil dalam pemulihan sekaligus merawat ciptaan Tuhan. Maka bagian kita adalah menerima mandat itu, melakukan dengan kesungguhan dan kesetiaan, dan bagian Tuhan menolong, menyertai, dan memampukan kita dari waktu ke waktu. Kiranya dalam Minggu Trinitas ini kita masing-masing pribadi
mampu memahami, mengerti siapa Allah Tritunggal yang kita sembah, yang kita percaya. Dan sekaligus hari ini ada satu pesan agar kita masing-masing terlibat dalam karya pemulihan, merawat ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Kita memasuki persiapan perjamuan kudus, pendadaran. Kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 47 bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 11 Juni 2023. Oleh karena itu, kiranya segenap warga jemaat dapat mempersiapkan diri agar dapat mengambil bagian dalam sakramen tersebut. Mari kita mempersiapkan diri bersama dengan merenung dan mengingat. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus mengendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-murid. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuh. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang
yang menerimanya juga di satu tubuh dan satu roh. Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri, menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Oleh karenanya, pada kesempatan ibadah hari ini, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan kondisi selamat karena dosa, dan dengan kekuatan tak usaha sendiri tidak mau melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan manusia oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita memberikan respon tanggapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sekaligus memberikan jawaban kesediaan untuk ambil bagian dalam Sakrament Perjamuan Kudus besok hari Minggu. Jemaat silakan berdoa secara pribadi. Demikianlah ya Tuhan, isi hati kami yang menyatakan kesadaran kami, pengakuan dosa kami, sekaligus kerinduan pertobatan kami. Layakkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami masing-masing pribadi. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus, dan kami kedapatan layak dan setia. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita pujikan bait 3 dan 4. Membimbing umatnya, pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatnya, pujilah, pujilah. Yang membimbing umatnya.
kita naikkan doa syafaat sandarkan kitab. Pada Minggu Trinitas ini ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan menyapa kami dalam kebenaran firman yang mengajar kami masing-masing pribadi, terus percaya, beriman, sekaligus memahami Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan Allah sebagai Roh Kudus. Kiranya pemahaman, keyakinan akan iman Tritunggal ini semakin meneguhkan iman percaya kami sebagai umat Kristen. Allah berkati masing-masing pribadi. Di tengah syukur dan sukacita Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Parmi Sutarjo Jebres 3, Bapak Piatin Jebres 5, Ibu Mami Surono Jebres 5, Ibu Pratekno Jebres 8, Ibu Sisara Jebres 11, Bapak Haryanto Jebres 11, Ibu Kinem Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Singotiryo Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa agar beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Ibu Parmi Slamet Singotiryo yang pada kesempatan hari ini sedang berduka atas berpulangnya Bapak Slamet Singotiryo. Tuhan berkati keluarga, berikan kekuatan, penghiburan, dan apa yang direncanakan siang hari ini, baik ibadah penghormatan terakhir, pelepasan jenazah, Tuhan berkati berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada gerejamu GKJ Jebres, dan juga hari ini kami boleh melakukan pemilihan coblosan bagi tar majelis terpilih. Tuhan berkati agar pribadi-pribadi yang menyediakan diri terlibat dalam kemajlisan Allah berkarya luar biasa, berkati kehidupannya, keluarganya, dan kerinduannya untuk kedepannya sebagai Tuhan pakai yang luar biasa untuk melayani Engkau dan melayani jemaatmu GKJ Jebres. Berkat seluruh program pelayanan yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kepada anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas, berikan hikmat, kemampuan, tanggung jawab, sehingga anak-anak-Mu mulai besok dan seterusnya boleh siap menghadapi ujian dan akan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Bagi mereka yang akan mencari ke jenjang lebih tinggi, Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, dan Tuhan berkati support hubungan dari orang tua. Berkaitan kami yang mendapat pekerjaan pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kemudian kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan lawat dan berkati agar ada damai sejahtera, ada kemakmuran, ada sukacita yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih menjelang pesta demokrasi di tahun 2024. Berkati kami, masing-masing kontestan, masing-masing partai politik boleh berkomitmen menjaga situasi kondisi agar kondusif sehingga nanti pesta demokrasi dalam jalan baik dengan leluasa, dengan demokrasi kami masing-masing boleh menentukan sosok pemimpin yang akan menggantikan Bapak Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Rakyat di gedung MPR DPR, dan semuanya akan memikirkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan pendadaran di ibadah saat ini. Engkau boleh kepada kami masing-masing pribadi, layakkan kami, mampukan kami untuk ambil bagian dalam saya bersama kudus besok ini. Bila Bapa, doa syafaat kami yang kami cinta, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa syukur. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur karena Allah yang bersedia menjalin relasi dengan kita. Ungkapan syukur ini telah kita sampaikan melalui persembahan di awal ibadah. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita berbunyi, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Mazmur 4 ayat yang ke-6. Mari kita naikkan nyanyian pengucapan syukur. Bersama-sama menghadap Tuhan. Sekarang kami bersyukur. Pujian ini menjadikan isi hati kami, Bapa. Dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat kemurahan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari yang boleh kami rasakan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dengan tuntunan Roh Suci. Dan kami telah menerima firman-Mu lewat Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan kami untuk dimampukan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami diingatkan telah mengikuti pendadaran, supaya kami besok Tuhan, kami boleh layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk ibadah perjamuan kudus yang akan datang. Terlebih kami juga pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan berupa persembahan operasional, persepuluhan, istimewa, apapun wujudnya Tuhan. Kiranya persembahan Tuhan terima, kuduskan, dan untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga. Khususnya untuk di gereja GKJ Jebres ini Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk percaya kepada Engkau Yesus sebagai Juru Selamat. Kiranya Tuhan juga berkati bagi pengelola persembahan di gereja ini Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah
berkepau tangan dan akan mengembalikan dengan berkali-kali lipat. Walaupun persembahan yang kami berikan kepada Tuhan tidak seimbang dengan berkat yang sudah kami terima. Ampuni kami, Bapa. Kalaupun kami sebentar mau undur daripada ibadah ini, Tuhan, dan kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya malaikat-Mu di surga mengiring kami. Kami boleh bersuka cita bersama keluarga kami, dan kami boleh beraktivitas kembali dan memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih, Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jemaat Saundang berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Dunia ini
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan mengutusmu terus berkarya di tengah dunia. Jadilah di dunia pribadi yang hadir memulihkan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan bersama dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.